Hadirin Allah muliakan, ayat ini menjelaskan bahwa yang pertama, kita diminta bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini bergantung kepada Allah dalam mendapatkan manfaat dalam kehidupan kita dan menghindari bahaya dan mudarat dengan tetap berikhtiar secara fisik. Tapi jangan gantungkan hati kita ke ikhtiar kita atau ke makhluk, tapi gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, Allah jelaskan siapa Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat layak. Itu dalam bahasa Indonesia udah nggak boleh, itu sangat, tapi untuk penekanan, untuk ditawakuli atau agar kita bertawakal kepadanya. Allah katakan Allah itu Al-Aziz, dan di waktu yang sama Ar-Rahim, yang maha perkasa, dan di waktu yang sama yang maha penyayang. Apa tujuannya? Dijelaskan oleh para ulama. Seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lain, bahwa maaf ini kalau nggak salah bukan dari beliau, kalau nggak salah dari As-Sa'di, tapi saya akan pastikan lagi. Tapi dijelaskan sebagian para ulama bahwa kenapa dua nama ini yang diangkat, karena yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan itu harus punya power, harus punya keperkasaan, harus punya power dan harus punya keperkasaan. Kalau nggak bisa. Maka Allah jelaskan kepada kita. Iya, ini keterangan dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Al-Imam As-Sa'di. Karena yang maha perkasa lah yang mampu memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita, dan bisa menolak keburukan makhluk kepada kita. Kenapa? Karena dia yang maha perkasa. Dia bisa nge-cut semuanya. Ada orang pengen jahatin kita, Allah bisa cut. Allah bisa putus mata rantai itu. Kenapa? Al-Aziz. Karena dia yang maha perkasa. Jadi sangat berkaitan dengan perintah wa tawakkal 'alal azizir rahim. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apa? Yang Al-Aziz dan Rahim. Karena kalau wa tawakkal 'alal dhaif dan bergantunglah kepada yang lemah, nggak cocok. Kok saya harus bergantung sama dia? Oh, dia aja nggak bisa ngurus urusannya. Anda bisa andalkan saya. Gimana saya andalkan Anda? Oh, ngurus diri Anda aja nggak bisa. Tapi ini Al-Aziz yang maha perkasa. Dan di waktu yang sama, coba secara psikis saja, berhadapan dengan yang maha perkasa kan, apa iya dia mau bantu kita? Kita ini bukan siapa-siapa. Enggak, kok orangnya baik banget gitu ya. Kalau di urusan dunia atau sama manusia, enggak, dia walaupun punya power, dia senang bantu orang-orang susah. Oh gitu. Tapi saya nggak punya apa-apa loh. Tenang aja, ketemu dulu deh. Datang dulu ke dia. Dia tuh sayang banget sama orang-orang yang nggak mampu. Dia sayang banget sama orang yang punya banyak masalah. Coba dulu. Tapi kan kalau orang punya kekuasaan dan keperkasaan, seringkali ya sibuk, nggak level lah ngurusin orang-orang kayak saya. Nggak, coba dulu. Ini beda.
Allah SWT mengatakan Al-Aziz, yang maha perkasa. Tapi di waktu yang sama, yang maha penyayang. Karena walaupun mampu, kalau nggak sayang sama kita, belum tentu kita dibantu. Kalau ada pihak, oh perkasa banget, punya power, tapi nggak suka sama kita, oh repot itu. Nggak dibantu juga, bahkan kita dijatuhkan mungkin. Karena dia nggak suka sama kita. Nah, Allah ingin menjelaskan, tawakkal ala al-azizir rahim. Bergantunglah kepada Allah. Siapa Allah? Al-Aziz, yang maha perkasa. Dan di waktu yang sama, yang maha penyayang. Yang maha sayang kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Selemah apapun orang-orang beriman itu, sesusah apapun, seberat apapun masalah mereka, Allah sayang. Dan Allah memperkasa untuk memudahkan, mengatur, dan membuat dia keluar dari masalah-masalah kehidupannya, asal dia mau bertawakal kepada Allah. Asal dia mau bertawakal kepada Allah. Nah, lalu Allah perkuat kembali. Allah bukan hanya perkasa. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya penyayang. Alladzi yaraka hina taqum. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan melihat gerak-gerikmu di tengah-tengah orang yang sujud dan sholat. Walaupun tidak ada kata muraq atau raqib, tapi dengan Allah menjelaskan yang melihat engkau ketika engkau berdiri dan seluruh gerak-gerikmu di tengah-tengah orang yang sujud, jelas semua orang dengan mudah memahami Allah senantiasa mengawasi kita. Oleh karena itu pesannya, kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah, karena Allah melihat kita. Nggak perlu pakai kata kerja mengawasi, kita sudah paham dengan kalimat ini. Allah mengawasi kita, Allah melihat kita. Ini mengandung makna pengawasan di samping makna-makna yang lain, di samping makna melihat, mengetahui, dan lain-lain.